Ya, selamat siang dulur-dulur. Jumpa lagi di channel Anak Magang. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi tanam rumput odot sistem pols. Nah, sistem pols kali ini telah kita ambil bongkahannya di lahan kita yang 2 baris itu ya. Nah, kali ini inilah dia. Kita perlihatkan seperti apa. Ini baru diarit tadi pagi. Nah, langsung kita ambil dengan sistem bongkahan di bagian paling pinggir dari barisan, karena kita telat melakukan pendakian tanah jadi dia melebar. Nah, jadi yang paling pinggir itu yang kita ambil. Nah, inilah dia bentuknya, cukup banyak juga dari lahan satu baris isi 7 yang pertama kali kita tanam. Jadi untuk lokasi tanamnya kita tanam di sini. Nah, di barisan ini ya lor, kita akan buat barisannya sampai yang di sini. Mungkin ini cukup untuk satu baris panjang, atau kita tanam sistem sereh. Ya, sistem sereh itu satu bongkahan ini saja kita buat lubang, kita tanam. Dikasih jarak 1 meter. Atau sistem tanam pisang itu juga bisa dengan jaraknya 1 meter antar bongkahan ini nanti. Nah, jadi seperti itulah dia yang akan kita buat. Jadi yang akan kita tanam kali ini, kita tanam satu baris panjang lagi, atau mau kita coba dengan sistem tanam sereh. Nah, seperti ini bongkahannya yang akan kita tanam. Kita tanam satu rumpun, kita gali lubang, kita masukkan, kita timbun sedikit, atau kita timbun paling tidaknya sedalam ini. Nah, nanti akan tumbuh tunas-tunas barunya. Ya lor, akan kita bongkar, besok pagi kita lanjutkan lagi, karena kita hanya menunggu azan maghrib lagi untuk berbuka puasa. Nah, akan kita turunkan dulu karena besok kita akan ngarit. Nah, bisa dilihat ya bongkahan-bongkahannya seperti ini lor. Ya, karena kita nanamnya ini langsung di pinggir kandang, nah, dekat dengan kandang, jadi akan sama seperti rumput yang di sana. Kita buat barisan juga, atau kita coba tanam sereh. Sebaiknya kita coba yang cara baru lagi ya, tanam sereh. Ada yang bilang 4 rumpun itu sudah bisa untuk makan 1 ekor sapi. Itu mungkin akan kita buktikan juga bagaimana hasilnya, karena ini tanam rumput odot bisa dengan bongkahannya langsung. Memang kerjaan kita nambah gali-gali, namun hasilnya lebih cepat tumbuhnya dibandingkan bibit. Seperti metode-metode cangkok lah, tidak perlu tanam dari biji. Seperti itulah ya lor. Akan kita bongkarin dulu. Ya lor, kita lanjutkan lagi nanam rumput odot sistem bongkahan atau sistem pols ya. Nah, ini dia polsnya atau sobekan rumpunnya seperti ini. Ini kita harit 1 dan 2 hari ke belakang. Nah, jadi ini sudah hari ketiganya, sudah seperti ini mulai pertumbuhan tunasnya ya. Nah, ini dia. Yang banyak mata tunasnya itu yang kita ambil, karena kita mengambil dari satu baris isi 7 yang tidak kita lakukan pendakian tanah, atau ini rumpun-rumpun ini sudah turun dari barisannya. Bisa nanti kalau ada kelahannya kita lihatkan, karena kita sudah ngarit sekarang di sana. Jadi ini dia rumpunnya ya, atau bongkahan-bongkahan rumpun dari rumput odot. Jadi di sini kita tanam bentuk barisan. Nah, di sana sudah saya susun bagaimana cara penyusunannya, kita perlihatkan juga. Ini supaya lurus juga, kita kasih tali dengan yang di sini. Ya, di sini ada satu bongkahan seperti ini yang kita tanam. Kita coba nanti bagaimana hasilnya, karena ke depan ini belum di bagian-bagian depan ini mungkin nanti akan ada yang kita bangun, jadi kita tanam agak ke belakang sedikit. Jadi seperti ini. Ini di barisan pepaya dulu ya, karena musim hujan yang sangat lama, banyak dari pepaya kita yang mati. Yang matinya seperti ini. Kita perlihatkan sekilas.
ya busuk karena terendam air. Nah, jadi di sini telah kita buat lubangnya. Nah, inilah dia dalamnya. Nah, bisa dilihat itu bongkahan-bongkahan dari rumput odotnya. Nah, di samping jagung kita ini kita tanam sedikit-sedikit. Nah, dan juga hasilnya lumayan juga ya lor, untuk tambahan pakan angsa kita. Ya, jadi inilah dia caranya. Ini kedalamannya sekitar 15 cm. Kita gali, langsung kita haluskan tanahnya. Nah, jadi ini ada sisa 4 rumpun. Jadi akan kita susun dari yang di sini ke sini. Ditambah dengan yang tersisa. Jadi ini satu gerobak tadi. Kita susunnya agak jarang saja. Seperti ini, ada jarak antar dari bongkahan. Nah, bisa dilihat sekilas ya lur. Nanti akan kita lanjutkan menyusunnya sampai di sana. Ya, atau sampai habis bibit. Mungkin akan kita geser juga itu pepayanya, pepaya madu. Jadi akan kita bariskan ini satu baris sampai ke ujung tali yang di sana. Mungkin sampai yang di sana nanti. Ya, ini untuk patokan lurus saja. Tidak terlalu lurus pun juga tidak apa, karena kita mematoknya sebaiknya lurus. Nah, seperti itu. Kita rentangkan tali saja. Nah, inilah dia. Kita perlihatkan nanti bagaimana pertumbuhannya dari rumput odot ini. Paling tidaknya sampai usia 2 minggu nanti akan kita perlihatkan ya lor. Ini kita timbun lagi dengan tanah, nanti kita siram karena sekarang sudah masuk musim kemarau. Hari juga sangat panas dan terlebih lagi sekarang bulan puasa. Ya, ini saya angsur-angsur untuk bikin lubangnya karena cuaca tadi sangat terik, supaya kita tidak kelelahan. Ya, mungkin akan kita selesaikan sampai ujung nanti ya lor. Terlebih dahulu kita perlihatkan kita menyusunnya di sini ya lor. Kita mulai menyusunnya dulu. Ya, telah kita lakukan peletakan dari bongkahannya, atau kita susun dari bongkahan dari rumput odot. Ya, inilah dia lor, cukup panjang juga, mungkin panjangnya ada 7 meteran. Ya, sekitar 7 meter. Nah, inilah dia susunannya, bisa dilihat susunannya tidak perlu terlalu rapat, dikasih jarak pun juga tidak masalah. Nah, seperti inilah dia. Ya, yang di ujung ini adalah bongkahan yang ada di pinggir kandang juga, ada satu rumpun, jadi kita coba tanam satu rumpun itu saja. Nah, inilah dia ujung barisannya.
Kita tanam tali ini supaya bagus nanti dilihatnya ya lor. Kita tanam untuk mengukur kelurusannya. Jadi nanti ini sudah aman pula stok pakan kita. Mungkin untuk 1 hari panen pertama cukup 1 hari. Panen kedua mungkin nanti lebih untuk 1 hari. Inilah dia caranya. Jadi akan kita lanjutkan penimbunan dari bongkahan dari rumput odot kita ini. Ya, ada yang mau mencoba tanam sistem bongkahan seperti ini juga bisa kalau bibitnya tidak ada. Kalau ada bibit, tanam dalam bentuk bibit. Kalau ada bongkahan seperti ini, tanam dalam bentuk bongkahan. Ya, bongkahan ini bisa ditanam satu seperti ini, dikasih jarak 50 sampai 1 meter juga bisa dari tiap apanya. Karena di sini bisa kita tanam dalam bentuk barisan, jadi kita tanam dalam bentuk barisan. Ya, ini selajur lah dengan jagung kita. Bagaimana nanti perkembangannya ya lor, kita perlihatkan lagi nanti. Ya, kita perlihatkan sekilas. Ini dia tunas-tunasnya. Masih sangat kecil-kecil, usia 3 hari, 2 dan 3 hari. Seperti inilah bentuknya. Jadi selanjutnya akan kita lakukan penimbunan lagi. Penimbunannya cukup, kalau bongkahannya di sini, cukup kita timbun sedalam ini, 1 ruas jari ini tertimbunnya. Untuk panen pertama memang hasilnya sedikit dulu. Panen kedua dikasih pupuk, dilakukan pendakian tanah lagi, hasilnya baru mantap lagi lor. Kita perlihatkan lagi nanti ya lor, bagaimana untuk hasilnya. Terlebih dahulu kita lakukan penimbunan lagi.